Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, kali ini saya ada servisan unik. Saya dapat dari rongsokan ya. Saya biasa nyari-nyari di rongsokan barang-barang unik ya. Ternyata ini mereknya merek legend guys, Nokia. Nah ini Nokia GPS ya. Ini GPS udah dengan satelit ya ini. Jadi tidak menggunakan SIM card. Oke, ini saya dapat kondisi seperti ini. Jadi udah pada patah, casingnya patah, dan mesin juga lumayan masih mulus. Nah ini juga patah area tombol. Ini saya akan coba untuk restorasi ya, dan saya mau cek. Oke, saya cek dulu ya. Ini hidup tidak ya. Saya menggunakan seperti ini, power bank dan alat kabel jepit ya. Seperti ini saya buat sendiri. Kita lepas soket. Ini baterainya pakai ini ya, masih sistem kabel hitam, merah, dan kuning. Oke, ini daerah kabel ini saya akan kikis ya, bagian kabelnya. Saya kikis bagian sini ya, jadi ntar buat dijepit seperti ini. Ini sudah saya kikis seperti ini ya, min plusnya. Nah ternyata nyala guys, masih nyala. Oke, saya ceknya seperti itu ya. Tidak saya pakai tidak pakai power supply. Oke, lanjut saya akan bongkar. Waduh, sudah banyak korosi. Saya lepas bagian spekernya. Nah ini nanti saya akan lem ya, nih bagian ini. Nah ini kan patah nih tuh. Nanti saya akan lem pakai lem besi aja bisa ya. Yang penting saya harus ngilangin korosinya ini ya. Nah ini kan korosi tuh, banyak sekali korosinya. Nah itu korosi semua tuh, waduh parah ini. Oke, saya buka bagian baterai, ini nempel. Semprot dulu pakai thinner. Semprot lagi. Oke, saya akan buka baut di mesinnya.
1 2, mana lagi ya, 3, 1 2 3. Oke, kita lepas bagian fleksibel. Ini bagian fleksibel ini ya, LCD. Tarik ke atas penguncinya, pelan-pelan buka fleksibelnya. Pelan-pelan, apakah ada yang nyangkut? Biasanya ada kabel-kabel yang ini ya, tumpang tindih ya kabelnya ya, nyambung-nyambung gitu ya. Oke, kita lanjut buka bagian ini. Saya kan mau bersihkan ya bagian-bagian korosinya ya. Pengaitnya ada nih, ini ditarik dulu. Nah, ini bagian tombol ya, papan tombolnya ini sini, buat tombol yang di sini ya. Tadi mana? Nah, ini masuk sini. Nah, seperti itu. Oke, ini tombol-tombolnya. Ini saya buka bagian kalengnya nih ya. Ini kalengnya masih bisa dibuka. Caranya dicongkel seperti ini ya. Nah, ini kan cuma ditempel kalengnya ya, bukan kaleng permanen dipakainya ya. Kalengnya biasanya gampang dibuka, ini sangat keras sekali ini. Nah, akhirnya bisa terbuka, tinggal ditarik saja pelan-pelan. Nah, ini bagian mesin guys. Oke, kemudian ini saya buka juga kalengnya, buka semua kalengnya supaya mudah dibersihkannya. Yang bagian yang bersih ini saya tidak bersihkan, ya saya biarkan saja ya. Paling bagian soket-soketnya saja nih yang dibersihkan, supaya dia terkoneksi lagi ya, papan pin-pinnya itu satu sama lain. Korosi itu semacam penghambat tegangan arus ya. Oke, lanjut saya akan bersihkan. Lumayan dapat servisan unik ya. Sudah saya bersihkan semua, depan belakang ya, sama soket fleksibelnya ini untuk LCD. Ini sudah saya bersihkan soketnya. Oke, lanjut saya akan lem bagian yang patah-patah ini ya. Oke ya, saya pakai lem besi Porlu. Dan saya akan tempel langsung. Set. Waduh, tahan terus sampai dia kering dulu. Nah, ini sudah saya lem dengan Porlu. Oke ya, selanjutnya saya akan rakit kembali ya. Ini mana dia? Begini. Saya pasang dulu bagian-bagian tombol-tombolnya.
kita baut dulu. Oke, kita masukkan kembali fleksibelnya secara hati-hati. Bagian baterai ini kayaknya sudah mati nih, karena saya tembak dengan power supply tidak mau ya. Oke, saya coba bongkar dulu. Kalau baterainya sudah mati berarti bisa pakai baterai lain ya. Yang penting fleksibel ini kita pakai ya, fleksibel kabelnya. Nah kan, ini waduh, tuh korosi semua ini nih, tuh lihat. Wah, ternyata terputus ternyata ya. Nah tuh kan, putus satu. Nah tuh kan, putus. Gimana mau bisa ditembak baterainya? Ternyata putus ke selnya ya. Ini penyambung antara sel dan papan boardnya ya. Oke, ini saya akan lepas ya menggunakan blower. Oke, sudah terlepas. Saya gunakan baterai Nokia juga ya, BL6C. Ini BL6C baterai buat Nokia NGD kalau tidak salah ya. Saya ambil selnya pelan-pelan supaya tidak ini ya, tidak putus bagian sengnya ya. Biasanya ada seng penghubung di buat papan boardnya ya. Ini sudah saya lepas ya. Nah ini jadi saya utamakan penghubung ini ya, penghubung sengnya ini, dua ini ke bagian sel. Nanti ini kita tinggal tempel di boardnya aja. Kita samakan ya untuk Nokia, dimana min plusnya harus sama ya selnya. Ini tadi posisinya seperti ini, berarti minnya ada di sini. Oke, kita lihat di sini posisi minnya di mana, bagian sini berarti. Jadi kita balik seperti ini. Nah, sementara ditambahkan ini ya, solder ya, timah solder. Maaf, ini bagian ini juga ya, tambahin timah solder ya. Nah jika tidak bisa nempel seperti ini solder, timah soldernya, maka harus pakai trik ya. Triknya itu bagian ini harus kerik dulu ya dengan pisau. Ini kan masih halus. Kalau seng itu halus, dia akan sulit untuk disolder. Jadi harus dibuat kasar dulu ya. Ini saya gunakan pisau, nah kan, jadi mudah untuk disolder.
dia langsung nempel solderannya ya, 5 soldernya. Oke, lanjut saya akan sambung dengan blower. Ya, saya coba sambungkan ke GPS-nya. Baterai oprekan. Oke, nah kita coba casnya menggunakan adaptor ya, adaptor yang 12 volt kan banyak, ada ginanya tuh, banyak tuh kan, dia ada kecil, ada besar, ada yang macam-macam ya. Adaptor yang 12 volt itu yang ya dijual di pasar juga ada. Cas, alhamdulillah pengecasannya berjalan. Ini tandanya LED indikator pengecasan ya, berjalan deh. Ini saya coba untuk dicas dulu sampai dia full. Oke, ini sudah 10 menit ya saya cas. Coba kita nyalakan ya. Ini tombol powernya mana ini? Oh, ini nih. Jadi dia di sliding ya. Nah, ke atas. Alhamdulillah guys, down baterainya ya. Hasil dari restorasi ya, hasil akhirnya ini sudah hidup, kondisinya apa adanya untuk casingnya, karena saya hanya memanfaatkan keadaannya originalnya, sudah retak-retak seperti ini, cuma ya masih bisa dipakai karena si Nokia ini sudah langka ya untuk spare partnya, casing dan apalagi LCD. Oke, ini sudah saya restorasi bagian baterai ya, kasusnya hanya baterai, ternyata saya tidak perlu eksekusi mesin. Nah, ini LCD sudah kena guys, nah agak ngeblur bagian sini, sudut putih, tapi LCD touchscreen-nya masih jalan lancar. Oke, galeri menunya ada seperti ini. MP3, movie, navigasi, settingan, foto, lengkap ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan dari saya, mohon maklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.